tes DNA itu Elis kelahirannya 1960. Di antara mereka yang sebenarnya kelahiran 60 itu yang mana? Elis yang mana, saya tanya. Ya, orang ini Elis yang mana yang kelahirannya 60? Hai, tes DNA. Ya, kelahiran 1960 aja, saya 70 aja udah setua ini. Elis masih muda, kelahiran 1960. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana Peggy Setiawan Cianjur sudah melakukan tes DNA yang difasilitasi oleh Kang Deddy Mulyadi. Namun Bunda Widya meragukan dengan adanya tes DNA ini ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, tanpa basa-basi lagi langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Tes DNA itu Elis kelahirannya 1960. Di antara mereka yang sebenarnya kelahiran 60 itu yang mana? Elis yang mana, saya tanya. Ya, orang ini Elis yang mana yang kelahirannya 60? Hai, tes DNA. Ya, kelahiran 1960 aja, saya 70 aja udah setua ini. Elis masih muda, kelahiran 1960. Yang mana di antara mereka ini? Ya, di antara mereka ini, coba Pak Cecep, ya, Anda dulu kan dari muda ikut Sunjaya, ya, dari muda Pak Cecep ikut Sunjaya, ya, dari muda Pak Cecep itu udah ikut Sunjaya. Pak Cecep tahu kelahiran orang-orang ini. Apa Pak Cecep nggak salah tulis, ya, kalau yang namanya Elis itu tahun 60. Di antara orang tiga ini yang kelahiran 60 yang mana Pak Cecep? Yang kelahiran tahun 60 yang mana nih Pak Cecep? Ya, Sunjaya kemana ya? Masih di penjara. Sunjayanya masih di penjara. Kami nggak percaya dengan DNA itu, karena untuk kepentingan orang maju ke calon gubernur, cari aman. Enggak, kami nggak percaya. DPO tetap DPO, ya. Jadi buat tim-tim pengacara, tim-tim yang ini, saya ya, kenapa? Teriakan saya karena kasus ini beribet. Semoga kepala Bapak Kapolri itu terbuka. Ambil alih kasus ini ke Kapolri, ya. Ambil alih kasus ini biar nggak jelimet buat orang pansos di atas kasus ini. Semoga Bapak Kapolri itu dengar. Ambil alih kasus ini. Yang mendasari ibu tidak percaya itu, dulu ibu mengetahui atau mendapatkan informasi tentang apa mengenai Peggy Setiawan Cianjur, bahwa anaknya mantan bupati? Banyak, ya, banyak. Ya, salah satunya kan ciri-ciri DPO itu. Penjelasan yang begini, coba. Ya, salah satunya kan ciri-ciri DPO itu ada memiliki anting. Kenapa buru-buru? Salah satu antingnya dioperasi, ya, bekas kupingnya salah satunya dioperasi. Kedua, dia katanya tidak pernah main ke Cirebon, tapi dia anggota geng motor di Cirebon, warawiri ke Cirebon. Itu kedua. Ketiga, dia tidak pernah mengenal katanya keluarga ini, apalagi yang namanya Elis, karena Elis itu asisten rumah tangga seseorang dulunya, ya Pak. Elis itu asisten rumah tangga di mana? Ya, dari seseorang pejabat dulunya. Ya, jadi Pak Cecep juga dulu dekat sekali sama orang yang lagi di penjara. Ketiga, ya, yang namanya pernikahan pada waktu itu seorang anak pejabat, di situ dia ada hadir di situ, di dalam keluarga situ 2018 lalu hadir, tertangkap kamera. Itu baru yang namanya tertangkap kamera. Nah, salah satunya 2018. Elis apa sih, Cep? Itunya Elis juga ada di sana, kemudian anak-anak yang Pak Cecep itu ada di sana juga.
ya kan, pada saat pernikahan yang namanya mantu. Oke. Ya, apalagi kalau sekolah itu ibu tadi sebut sekolah tidak terdeteksi kalau yang namanya yang ada di yang namanya Cianjur, tidak deteksi atas nama orang tuanya Elis dan Pak Cecep, itu tidak terdeteksi yang namanya di Cianjur, tapi kalau di Cirebon ada. Itu satu. Oke. Nah, artinya itu yang di belakang ini foto Elis itu yang sekarang Elis yang pinggir. Ini yang 2018 lalu pada saat pernikahan mantu ini ya, serah-serahan pada saat itu masih muda. Nah, kenapa sekarang Elis itu ada datanya di situ 1960. Artinya itu yang Elis yang sekarang jadi ibunya Peggy Setiawan Cianjur gitu. Iya. Elis ini sekarang ini kalau memang dia ini dulu punya anak Peggy Setiawan, kenapa 2018 lalu Peggy Setiawan itu enggak bergandengan dengan Ibu Elis? Kenapa bergandengan dengan keluarga yang lagi hajatan? Ya. Nah, kemudian kalau sekolah dulu pernah beredar screenshot dari status Facebook Peggy Setiawan ya, yang speed tuh ya, itu ada yang tulisannya lulus SMK N1 Mundu Cirebon. Itu konfirmasi enggak hal itu, bener apa enggak? Iya, ya kita kan melihat dari angka nomor ijazah ya. Nomor ijazah itu tidak deteksi dari Kesatuan Cianjur ya. Pendidikan Cianjur, dari nama orang tua sampai ijazahnya itu kan nggak ada tercatat di ini, di yang namanya Kesatuan. Itu juga yang membuat kita curiga kenapa belum disidik jari. Geng motor kesana kemari ya, bisa mampu uangnya besar ya, sedangkan untuk tebus ijazah nggak bisa. Untuk 8 tahun 8 tahun ijazah didiamkan di sana gitu. Oke, jadi atas dasar itu tadi semua yang ibu jelaskan, sehingga ibu tidak percaya dengan DNA saya keluar kemarin. Tidak. Bunda Widya meragukan tes DNA yang dilakukan oleh Peggy Setiawan Cianjur, anak Pak Cecep dan Bu Elis. Nah, ini ya teman-teman, karena apa? Kejanggalan yang diragukan oleh Bunda Widya itu dikarenakan umurnya tidak sesuai ya katanya. Di situ bilangnya umur segini gitu ya, dan kelahirannya bilang tahun 1960, sedangkan Bu Widya sendiri kelahiran tahun 70 sudah tua, tapi kok Bu Elisna kelahiran 60 kok masih muda seperti itu diragukan, dan tanggal lahirnya, hari lahirnya juga yang diragukan oleh Bunda Widya. Dan bahkan Bunda Widya itu mengatakan untuk minta ke Kapolda, Kapolri Listio Sigit untuk segera memeriksa yang namanya Peggy Setiawan Cianjur, anak Pak Cecep itu ya teman-teman. Oke, itu hanya pendapatnya Bunda Widya seperti itu. Dan apabila teman-teman mempunyai pendapat lain atau pendapat yang sama, teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa pendapat teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.